masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because You direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because You love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You. Gotta believe that God can do amazing things in me and You, and You, and You, and You. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan, kami mau membuka hati kami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa kabar nih? Nah, siapa nih yang lagi mau ulangan ya? Wah, sebentar lagi kalian akan menghadapi ulangan kenaikan kelas ya. Miss harap kalian semangat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian dapat melewati ulangan kalian dengan sukses ya. Nah, sekarang kita mulai ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah aku selalu menepati janji yang kuucapkan. Nah, adik-adik, sebelumnya Miss mau tanya nih, siapa di sini yang pernah dijanjikan nih? Dijanjikan sama papa mama, dijanjikan sama misalnya sama teman, misalnya sama kakak, sama adik. Nah, janji itu adalah suatu perkataan yang harus ditepati ya. Nah, tetapi ada juga janji yang pernah nggak adik-adik mengalami kalau janji yang diberikan kepada adik-adik itu tidak ditepati? Contohnya misal ya, Miss kasih contoh. Misalnya nih, orang tua kalian berjanji, misalnya papa janji nih, kalau ulangan nanti kalian berhasil, misalnya papa mau membelikan sepeda, misalnya ya, janjinya seperti itu. Nah, tiba-tiba pada saat bagi raport, saat nilai ulangan kalian sudah baik, nah, tapi tiba-tiba papa bilang nih, misalnya, maaf ya, misalnya, maaf, papa belum bisa menepati janji papa, belum bisa menepati untuk membelikan sepeda pada tahun ini. Nah, kira-kira jika adik-adik mengalami seperti itu, apakah kalian sedih? Nah, janji yang tidak ditepati pasti ada alasan di balik itu kenapa janjinya tidak ditepati ya. Mungkin saja nih papa kalian lagi sedang membutuhkan uang untuk menambah modal usaha, jadi tidak bisa dulu membelikan sepeda untuk kalian. Nah, kalau hal seperti itu terjadi kepada kalian, yang harus kalian lakukan tentu saja berbesar hati ya, harus menerima dan bersabar.
kalian berdoa saja kepada Tuhan untuk memberkati papa, biar papa bisa diberkati Tuhan dan bisa membelikan sepeda dan janjinya digenapi untuk kalian ya. Nah, adik-adik, Miss ada mau cerita nih tentang satu kisah tokoh Alkitab, namanya Simeon ya. Nah, adik-adik, Simeon ini udah tua, udah kakek ya. Jadi kita sebut dia kakek Simeon ya. Nah, adik-adik, kakek Simeon ini dia nih orangnya sangat baik. Dia sangat taat, dia selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi ketika hari Minggu ya, ia selalu pergi ke bait Allah. Nah, ketika dia membaca Alkitab, Tuhan berkata nih, katanya untuk mengasihi musuhnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Simeon ini? Simeon ini mentaatinya, dia mengasihi musuhnya dan menjadikannya sahabat ya. Nah, jadi Tuhan ini sangat senang kepada Simeon. Tuhan sangat senang kepada Simeon karena Simeon itu adalah orang yang taat, setia, dan melakukan perintah Tuhan. Nah, lalu suatu hari Tuhan tuh berjanji. Tuhan berjanji kepada Simeon bahwa dia akan melihat Sang Juru Selamat. Nah, Sang Juru Selamat ini ialah Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi Tuhan berjanji bahwa Simeon akan melihat Sang Juru Selamat. Nah, jadi singkat cerita, Simeon ini sangat bersuka cita. Dan dia menunggu itu sampai dia menjadi tua ya, sampai dia sudah kakek-kakek. Dia sangat bersuka cita, menunggu dan terus menunggu bahwa janji Tuhan akan digenapi. Dia akan melihat Sang Juru Selamat ya. Nah, lalu dia terus berdoa, menunggu. Nah, dia bersuka cita menanti janji Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari terus tibalah suatu hari dia pergi ke bait Allah. Nah, di bait Allah dia melihat ada 2 orang dan 1 bayi ya. Nah, coba tebak siapa mereka? Ya, mereka adalah Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ya. Nah, tibalah harinya, janji Tuhan itu digenapi atas hidup kakek Simeon ya. Akhirnya dia bisa melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat, seperti yang dulu Tuhan katakan kepadanya bahwa dia akan melihat Sang Juru Selamat sebelum dia meninggal ya. Nah, jadi pada akhirnya kakek Simeon ini sangat bersuka cita, dia sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah menggenapi janjinya. Nah, adik-adik, Tuhan juga berjanji loh sama kita. Tuhan adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya kepada kita. Apa saja janji-janji Tuhan nih? Contohnya dalam hidup adik-adik, dalam hidup Miss. Nah, janji Tuhan itu ialah janji diberi kesembuhan kalau sakit, janji diberi keberanian kalau kalian sedang sendirian. Tuhan Yesus pasti menemani kalian saat takut. Nah, lalu apalagi nih Miss? Terus janji penghiburan ketika kalian sedih. Saat kalian sedih ada penghiburan dari Tuhan untuk kalian ya. Nah, dan juga banyak janji-janji lainnya. Nah, adik-adik, dalam menanti janji Tuhan, apa hal yang harus kita lakukan dalam menanti penggenapan janji Tuhan? Nah, yang pertama itu adalah kita harus dekat sama pemberi janji ya. Dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan memberikan janji ini kepada adik-adik. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah terus dekat kepada pemberi janji, ialah Tuhan. Nah, dengan terus berdoa, rajin berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua adalah percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menggenapi janjinya, pasti menggenapi janjinya. Jadi kita harus percaya, iman kita harus kita tingkatkan ya. Nah, yang ketiga adalah setia ini kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menunggu janji Tuhan sampai Tuhan mengenapi janjinya, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia berdoa. Nah, kalian harus sabar sampai penggenapan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kalian. Seperti kakek Simeon tadi ya, dia menunggu janji Tuhan itu lama loh, dari dia lahir sampai dia menjadi kakek-kakek. Coba bayangin, berarti lama sekali ya, dari dia bayi sampai dia tua. Nah, kakek Simeon ini tetap sabar
Dia terus menunggu janji Tuhan digenapi. Dalam masa dia menunggu itu dia tadi Miss katakan dia terus berdoa ya kan? Dia terus berdoa dan bersukacita. Nah, jadi dalam penggenapan janji Tuhan kita harus sabar dan tetap bersukacita ya. Kita tidak boleh mengeluh nih. Misalnya kalian merasa wah kayak yang tadi Miss cerita ya, yang papa beliin sepeda itu ya, janjinya ya, kok belum ya, lama sekali ya. Nah, kalian harus sabar. Nah, yang harus kalian lakukan adalah berdoa ya, seperti kakek Simeon. Kalian juga berdoa tuh untuk Tuhan dapat memberkati orang tua kalian, sehingga janji, misalnya orang tua kalian berjanji kepada kalian, mereka dapat menggenapi janjinya. Kalian terus berdoa untuk orang tua kalian dan sabar ya. Nah, Miss harap kalian dapat merenungi firman ini di rumah. Kalian dapat berdoa akan apa saja janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Kalian juga bisa di rumah ya, kalian juga bisa bertanya, bisa mengajak orang tua kalian untuk berbagi cerita. Jadi kalian bisa tanya nih sama orang tua kalian, misalnya, "Pak, Ma, adakah janji Tuhan yang sedang papa mama tunggu terjadi dalam hidup papa mama?" Kalian bisa tanyakan itu. Nah, kalian bisa bantu papa mama kalian juga untuk berdoa. Jadi kalian mendukung papa mama kalian juga dalam doa, sepakat bersama-sama kedua orang tua kalian bahwa kalian itu menunggu janji Tuhan digenapi atas hidup keluarga kalian. Ayat hafalan minggu ini adalah Yosua 23 ayat 14c. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Miss ulangi satu kali lagi ya. Yosua 23 ayat 14c. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita mari ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti menepati janji yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang percaya, yang setia, yang sabar Tuhan dalam menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini Tuhan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, kota kami Palembang Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Tuhan setiap pemerintahan Tuhan, dari atas sampai yang paling bawah Tuhan, semuanya mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan melepaskan berkat damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pegang, Tuhan yang selalu lindungi. Juga Tuhan kami saat ini juga berdoa buat adik-adik Tuhan. Kami berdoa biarlah sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan sertai Tuhan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan dalam mereka menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tuhan berkati mereka Tuhan agar mereka dapat mengerjakan dengan baik Tuhan dan mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka Tuhan, berkati setiap pekerjaan Tuhan, kemanapun orang tua mereka pergi Tuhan, juga Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ulangan 11 ayat 1a. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube.
Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.